Halo semuanya, ketemu lagi sama aku Oriasio. Kali ini kalian udah ada di part kedua perjalanan naik bus Sinar Jaya dari Cilacap menuju ke Jakarta. Buat kalian yang belum nonton part pertamanya, kalian boleh langsung klik link yang ada di kolom deskripsi ya. Ya udah, gak usah lama-lama lagi. Yuk, langsung aja kita tonton videonya dan jangan lupa buat dukung selalu channel ini. Jadi pada part pertama, aku dari Terminal Cilacap menuju ke Jakarta menggunakan bus DMI dengan nomor lambung 37J. Bus DMI-nya sendiri berangkat dari Terminal Cilacap itu pada pukul 7 pagi, kemudian melewati rute Wangon, Aji Barang, dan saat di Aji Barang aku sempat berhenti juga untuk menaikkan penumpang. Kemudian setelah dari Aji Barang kita melewati Bumi Ayu dan sebentar lagi kita bakalan sampai di rumah makan milik Sinar Jaya, yaitu rumah makan Panorama yang berada di daerah Perupuk, Kabupaten Tegal. Untuk harga tiket dari Cilacap menuju ke Jakarta itu aku kena di tarif Rp135.000 untuk kelas eksekutif dengan formasi tempat duduk itu 22 dan untuk fasilitasnya itu tanpa toilet dan tanpa servis makan. Di rumah makan Panorama ini terdapat banyak banget ya untuk makanannya. Jadi kalian bisa pilih aja yang sesuai dengan selera kalian. Kalian mau makan prasmanan, kalian mau makan mie instan, atau kalian mau cemal-cemil aja juga banyak banget nih pilihan yang tersedia buat kalian makan. Setelah istirahat, bus kembali diberangkatkan. Tapi ternyata di sini aku bakalan ditransit karena katanya daripada aku kelamaan, aku turunnya kan bakal di Kampung Rambutan, tapi dia bakalan berhenti nanti lewat Karawang, Klari dan sebagainya ke Bekasi dulu. Akhirnya kata supirnya mau nggak ditransit aja untuk biar lebih cepat. Jadi nggak pakai mampir-mampir lagi, bisa langsung ke Kampung Rambutan. Dan ini momen pertama aku buat transit di bus Sinar Jaya ya. Jadi waktu itu aku mengiyakan aja karena aku pengen coba juga ya proses transitnya seperti apa. Dan akhirnya ya udah, aku di transit, aku turun dulu, aku lapor, kemudian nanti aku menunggu bus yang bakal aku tumpangi sampai ke Kampung Rambutan. Selama proses transit tuh aku dianterin dan ditemenin sama supir DMI-nya. Jadi dikawal dulu sampai selesai proses transitnya, sampai aku dapetin kartu transitnya itu. Nggak nyampe 10 menit akhirnya bus yang bakal aku naikin itu datang dan siap diberangkatkan. Jadi sekarang kita masuk dan ternyata kursi di depannya masih kosong, jadi aku bisa duduk di depan lagi nih. Jadi aku menuju ke Jakarta sekarang menggunakan bus Sinar Jaya dengan nomor lambung 7S tujuan Purwokerto Mampang via Kampung Rambutan. Dari informasi yang aku dapat untuk pagi ini, bus Sinar Jaya 7S ini benar-benar langsung nanti menuju ke Kampung Rambutan dan selanjutnya menuju ke Mampang. Jadi nggak mampir-mampir lagi, sehingga memungkinkan aku akan lebih cepat tibanya di Kampung Rambutan dibandingkan daripada tadi aku naik bus DMI, karena harus ngantar penumpang dulu ke Karawang, Klari, Bekasi, kemudian baru ke Kampung Rambutan. Makanya akhirnya aku disuruh transit
supaya aku nggak kelamaan nih perjalanannya. Ngomongin soal fasilitas, apa bedanya dari bus DMI dan bus Sinar Jaya yang tadi aku naikin? Sebenarnya nggak ada beda jauh. Jadi secara luas dari tempat duduk itu juga hampir sama. Mungkin terasa lebih lega aja di bus Sinar Jaya ini. Kemudian untuk fasilitas toilet dari bus Sinar Jaya maupun bus DMI itu tidak menggunakan toilet. Yang membedakan adalah adanya port USB atau chargeran ya di tiap bangku. Di Sinar Jaya ini terdapat port USB yang memungkinkan aku buat nge-charge handphone selama perjalanan. Sedangkan tadi kalau di bus DMI itu nggak ada chargerannya. Yang beda ini itu aja sih.
Saat ini kita udah sampai di gerbang tol Pejagan dan kita bakalan masuk ke tol Trans Jawa. Karena kita nggak bakal mampir-mampir lagi, kita bakalan full tol dari sini sampai nanti di Bambu Apus harusnya untuk keluar dan berhenti di terminal Kampung Rambutan. Pada perjalanan kali ini juga kita nanti nggak akan berhenti mampir lagi di rest area Taman Selera di Cikamurang ya. Jadi kita udah bablas terus nanti sampai Kampung Rambutan karena kita tadi udah berhenti di rumah makan Panorama. Nah, yang sedikit beda tuh aku ngerasa kalau misalnya dari Jakarta tuh kita bisa berhenti 2 kali ya, di rest area Taman Selera, kemudian nanti pasti di rumah makan Panorama itu berhenti. Tapi kalau untuk perjalanan dari Jawa menuju ke Jakarta itu kayaknya rest area Taman Selera itu jadi pilihan aja, bisa berhenti bisa enggak. Mungkin buat kalian yang tahu informasi lebih valid, boleh deh dikasih tahu ke kita semua lewat kolom komentar. Karena perjalanan ini aku jadi tahu nih, ternyata dari Purwokerto ada bus pagi menuju ke Kampung Rambutan. Selama ini tuh kalau naik bus aku jarang banget beli tiketnya secara langsung atau ke loket. Biasanya aku lebih prefer untuk pesan online. Sedangkan kalau di aplikasi tiket online itu nggak semua pemberangkatan ada di jadwal tersebut. Biasanya kalau dari Purwokerto hanya ada yang malam aja, sedangkan kalau yang pagi itu dijualnya secara langsung. Dan karena perjalanan kali ini, aku jadi tahu kalau misalnya dari Purwokerto menuju ke Jakarta itu ada pemberangkatan yang pagi.
Dan sekarang kita udah tiba di gerbang tol Cikampek Utama pada pukul 2 siang. Dan dari sini mungkin sekitar 2 jam lagi kita bakalan sampai di terminal Kampung Rambutan. Dan ternyata setelah gerbang tol Cikampek, nggak lama kita keluar tol dulu di gerbang tol Kahurip, itu yang berada di Dauan Cikampek. Di sini kita bakalan isi solar terlebih dahulu. Sambil isi solar, jadi beberapa penumpang ada yang turun untuk ke toilet, jajan, ataupun buat ngelurusin kaki sebentar ya, karena pegel selama perjalanan. Setelah semua penumpang naik, kita lanjut jalan lagi, dan kita bakal langsung masuk ke tol lagi via gerbang tol Kahurip, kemudian lanjut menuju ke Jakarta. Seperti biasa, karena bus Sinar Jaya itu menggunakan sistem solar jatah, jadi
selama di jalan tol, meskipun jalannya kosong atau lengang, kita tetap berada di kecepatan maksimal 80 km per jam. Jadi kalau teman-teman yang sukanya naik bus kebut-kebutan atau senang yang perjalanannya cepat, mungkin bus Sinar Jaya ini nggak terlalu direkomendasikan buat teman-teman. Tapi kalau teman-teman cari perjalanan yang nyaman dengan harga yang terjangkau, aku rasa bisa jadi salah satu rekomendasi yang teman-teman bisa gunakan menuju ke berbagai daerah di Pulau Jawa. Dan ini kita udah sampai di daerah Bekasi Barat. Sebentar lagi kita bakalan sampai di Terminal Kampung Rambutan. Jadi dari sini kita bakalan masuk ke tol Jor melalui pintu tol Cikunir, kemudian melewati Jati Asih, Jatiwarna, dan kita bakalan keluar di tol Bambu Apus untuk kemudian masuk ke Terminal Kampung Rambutan.
Dan sekarang kita udah keluar di gerbang tol Bambu Apus. Jadi sebentar lagi kita bakalan sampai di terminal Kampung Rambutan. Dan akhirnya kita udah sampai nih di terminal Kampung Rambutan. Cuman kita nggak turun di depan, tapi kita turun agak di dalam. Nah, akhirnya kita turun di terminal Kampung Rambutan dan waktu menunjukkan pukul setengah 4 sore. Jadi sekian dulu perjalanan aku dari terminal Cilacap menuju ke Jakarta menggunakan Sinar Jaya Group. Di part pertama aku menggunakan DMI dan part keduanya menggunakan Sinar Jaya. Seru kan? Dan setelah dari terminal Kampung Rambutan, aku bakalan lanjut nih naik LRT menuju ke Harjamukti, karena pada sore ini aku janjian sama beberapa teman buat makan sore bareng-bareng. Nah, dari terminal Kampung Rambutan aku langsung naik LRT. Aku tap menggunakan kartu e-money dari Bank Mandiri, kemudian kita lanjut lagi buat naik ke lantai atas di tempat peron keretanya. Nggak butuh waktu lama untuk menunggu keretanya datang, karena tadi kayaknya cuma 2 menit aja aku menunggu, langsung deh nih keretanya datang. Dan perjalanan menuju ke Harjamukti itu juga tidak membutuhkan waktu yang lama. Kalau nggak salah hanya melewati 2 stasiun aja. Jadi setelah stasiun Kampung Rambutan, kemudian berhenti di stasiun Ciracas dan lanjut deh sampai ke stasiun Harjamukti.
Gak terasa Totonya udah sampai aja nih di stasiun Harjamukti. Jadi sekarang kita langsung turun aja karena memang diharuskan turun sebab stasiun Harjamukti merupakan stasiun terakhir. Jadi penumpang diwajibkan turun. Kalau mau ganti kereta balik lagi ya kalian harus turun buat ganti peronnya. Setelah turun kita lanjut langsung buat tap out. Pastiin untuk kartu kalian itu saldonya cukup ya untuk jarak ke tempat tujuan kalian. Terima kasih buat kalian yang udah menonton video ini sampai habis dan dukung selalu channel ini. Kita ketemu lagi di video lainnya.